bikin nasi goreng tek-tek sedikit smoky. Dikombinasi sama sayur-sayuran, kasih irisan tomat, timun, itu bikin lebih seger gitu. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin nasi goreng tek-tek yang sering aku bikin di rumah ya. Jadi ini bisa untuk sekeluarga. Dan bumbu dasarnya selain dibikin nasi goreng tek-tek, ini bisa dipakai jadi nasi gila atau misalnya mie goreng tek-tek ya, bihun goreng tek-tek atau nasi goreng maut dan lain-lain ya. Jadi multifungsi juga. Untuk nasi goreng tipe lain, aku udah sering banget ya share resep-resep nasi goreng yang bisa kalian search aja. Misalnya ada nasi goreng Solaria, nasi goreng cabai hijau, nasi goreng Hongkong, dan lain-lain. Kalian bisa cek aja. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Yang pertama ini untuk bahan bumbu dasar dari si nasi goreng tek-tek yang bisa kalian gunakan juga untuk masakan lain. Ya, ini ada bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai merah opsional, dan juga terasi. Di sini aku suka pakai terasi itu karena aromanya dia yang lebih lebih nendang gitu. Jadi bikin gurihnya tuh semakin bulat gitu ya rasanya. Nah, selain pakai terasi, kalian bisa juga kalau misalnya mau pakai ebi itu masih bisa, atau bisa juga pakai kecap ikan ya, fungsinya mirip-mirip. Lalu ini untuk bahan oseng nasi gorengnya ya, pastinya kita akan perlu nasi putih yang teksturnya tuh udah terpisah-pisah. Bisa nasi kemarin atau mungkin nasi yang nggak terlalu lembek ya, yang udah dingin pastinya. Lalu untuk bahan lainnya di sini aku pakai telur, bakso sapi, ayam suwir. Tapi untuk bakso sapi dan ayam suwir kalian bisa sesuaikan aja yang tersedia apa ya. Misalnya mau tambahin ati ampla atau misalnya mau pakai bakso ikan, pakai udang atau nggak pakai sama sekali juga masih bisa. Sayurannya ada sawi hijau, kol dan juga daun bawang. Kalau kalian suka pedas, bisa juga wajib ditambahin pakai cabai rawit, ya itu bakalan lebih enak. Untuk saus-sausannya ini aku pakai kecap manis dan juga sedikit saus tiram. Untuk pelengkap kalian bisa sesuaikan juga, ada bawang goreng, kerupuk, lalu aku pakai juga timun serta tomat. Sekarang kita akan bikin bumbu dasarnya dulu, dan ini aku bikin tuh cukup banyak ya, bisa sekitar 5-6 porsi. Kalau kalian cuma mau bikin sedikit bisa setengah porsi, atau kalau mau bikin banyak sekalian bisa dikali 2, kali 3, nggak masalah. Ini tinggal kita gabung aja ya semua bahan, mulai dari bawang putih, bawang merah, kemiri, dan ketiganya ini kalau bisa kalian udah potong belah 2 atau geprek ya, supaya nanti pada saat di blender itu lebih halusnya tuh lebih merata. Untuk cabai merah sama terasi ini tinggal kita gabung, tambahkan minyak serta air. Nah, untuk cabai merah sebenarnya ini nggak wajib ya, cuman aku suka pakai karena nanti kalau pada saat dimasak tuh dia warnanya jadi lebih cerah, tapi nggak terlalu pedas. Cuman kalau kalian nggak mau pakai cabai sama sekali buat anak-anak itu juga nggak masalah ya. Kita perlu blendernya sampai benar-benar halus, dan kalau udah ini tinggal kita tumis saja. Karena tadi kita udah pakai minyak, jadi di sini nggak perlu tambahin minyak lagi. Kecuali kalau memang dirasa kurang, kalian tinggal tambahkan. Tumisnya di api sedang kecil supaya matang merata, wangi tapi nggak gosong. Nah, ini kita perlu masak hingga si minyaknya tuh keluar kayak gini, dan warnanya juga udah pasti dia sedikit menggelap ya. Tapi hati-hati jangan sampai gosong atau sampai crispy karena itu aromanya bakalan hilang kalau sampai terlalu crispy. Oke, selanjutnya untuk toppingnya aku pakai bakso sapi. Kalau kalian mau ganti sosis dan lain-lain, udang ya, atau yang ada aja di kulkas itu nggak masalah sama sekali. Lalu sayurannya ada sawi hijau, daun bawang, dan juga kol. Kalau nggak mau pakai sayuran juga itu masih bisa ya, yang penting daun bawangnya aja untuk aroma. Oke, selanjutnya langsung aja kita akan masak pakai api besar, dan pastikan setelah minyaknya panas ini baru kita masukin telur ya. Jadi tahap ini penting nih. Telur ketemu minyak panas dia wanginya tuh keluar, tapi kalau minyaknya belum panas nanti beda teksturnya ya. Si telurnya jadi lebih menggumpal dan aromanya tuh kurang keluar. Tuh, ini kalau udah panas tinggal kita aduk-aduk aja sampai berbuih tuh. Si minyaknya berbuih dan kalian bisa cium juga aromanya telur kena minyak panas ya. Pastinya wangi. Oh iya, buat kalian yang suka bawang putih bisa juga ya ditambahkan bawang putih cincang mentah, itu buat aromanya lebih keluar lagi bawang putih. Tapi kalau aku pakai bumbu ini aja ini udah cukup. Untuk satu porsi ini biasa pakai 1 sendok makan ya, karena nasinya aku pakai agak banyak, ini kurang lebih 1,5 sendok makan. Lalu toppingnya ini kita tambah bakso dan juga ayam.
Ingat ya, kadang kalau misalnya bikin nasi goreng kalian pakai topping yang masih mentah, itu jangan kebanyakan. Karena contoh kalau kalian masukkan udang kebanyakan, malah jadinya tuh berair. Rasanya udah pasti berubah. Jadi kalau kalian mau pakai topping mentah dalam jumlah banyak, lebih baik dibikin matang dulu. Udang bisa ditumis dulu, airnya dibuang, atau bisa direbus dulu misalnya ya, supaya nanti si nasi gorengnya ini dia tetap wangi. Selanjutnya masukkan nasi, udah pasti pantangannya nasi lembek dan juga nasi yang beruap ya kalau kita lagi bikin nasi goreng. Bumbu-bumbu ada garam, kaldu ayam bubuk, merica, saus tiram, dan juga ini kecap manis kita masukin. Tinggal diaduk rata, jangan lupa pakai api besar ya supaya aroma smoky-nya tuh dapet. Pastinya masaknya juga jangan buru-buru, apalagi kita pakai kompornya ini yang low pressure, kompor biasa, bukan pakai yang high pressure ya. Kalau pakai high pressure kan biasa sebentar aja tuh dia udah wangi ya. Nah kalau pakai low pressure pasti kita perlu waktu yang lebih lama. Terakhir tinggal kita campur aja dengan sayur-sayuran mulai dari kol, daun bawang, dan juga sawi hijau atau chaisim. Nah ini kalian tinggal cicipin ya, kalau suka manis bisa tambah gula juga atau yang lain-lain, tinggal disesuaikan sesuai selera. Ini tekstur nasinya dia pas ya, jadi nggak gumpal, bulir-bulirnya udah terpisah-pisah dan setiap bulirnya tuh kerasa memang si bumbunya tuh dia merata ya. Plus dapat juga aroma sedikit smoky ya, walaupun nggak bisa se-smoky kalau pakai high pressure, tapi ini masih oke banget. Untuk rasanya sendiri udah pasti dia gurih dan juga sedikit manis ya. Wangi juga dapat karena kita pakai bumbu halus, jadi beda kalau misalnya nasi goreng yang bawangnya itu dia cuma diiris ya, dia biasa aromanya tuh nggak semedok pakai bumbu halus seperti ini. Nah karena si rasanya dia udah medok gitu, udah gurih, dikombinasi sama sayur-sayuran baik yang dimasak seperti kol, chaisim ataupun yang seger seperti timun, tomat, ini pastinya pas banget ya. Seperti kalau kita ke beli nasi goreng tek-tek tuh suka dikasih irisan tomat, timun, itu bikin kayak lebih seger gitu. Kalau mau dijadiin acar juga pastinya bisa banget. Untuk pencinta kerupuk, pastinya kerupuk di nasi goreng tek-tek itu nggak boleh ketinggalan. Oke kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau Recooktek dan temukan juga untuk resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan juga Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.